Pemirsa, pendaftaran mudik gratis Kemenhub untuk Lebaran tahun ini telah dibuka baik menggunakan bus, kereta api maupun kapal laut. Bahkan bisa sekaligus mengangkut sepeda motor gratis. Rekan Raisa Nadia akan memaparkan cara pendaftaran dan persyaratannya. Pemirsa, ada kabar gembira bagi Anda yang ingin pulang ke kampung halaman Lebaran nanti. Program mudik gratis Kemenhub sudah dibuka sejak 10 Maret 2025. Selengkapnya lewat infografis berikut. Kementerian Perhubungan menyediakan kuota yang cukup banyak untuk mudik gratis. Untuk mudik menggunakan bus ada sekitar 21.000 lebih tempat duduk yang disediakan. Lalu untuk mudik menggunakan kapal laut ada sekitar 47.800 tempat duduk dan ada sekitar 16.900 tempat duduk yang tersedia dengan mudik menggunakan kereta api. Selain itu ada fasilitas tambahan berupa pengangkutan sepeda motor gratis menggunakan bus ataupun kereta api. Mudik gratis dengan bus, kapal laut, ataupun kereta api, Anda bisa mendaftar secara online di situs resmi Kemenhub di nusantara.kemenhub.go.id. Setelah mengakses platform, Anda harus mengisi formulir secara lengkap dan benar, lalu mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan. Setelah itu, Anda akan mendapatkan konfirmasi melalui email ataupun SMS. Jangan lupa cek status pendaftaran secara berkala ya. Program angkut motor gratis atau MOTIS kembali digelar tahun ini. Anda bisa mudik gratis sambil membawa sepeda motor dengan menggunakan kereta api. Syaratnya antara lain harus memiliki KTP, kartu keluarga, SIM C, serta STNK yang masih berlaku. Sepeda motor yang memenuhi syarat adalah yang berkapasitas 200 cc. Satu sepeda motor nantinya akan mendapat 2 tiket penumpang. Selain itu, Anda harus menyerahkan sepeda motor 1 hari sebelum keberangkatan. Anda tidak boleh menitipkan helm ataupun spion. Selain itu, BBM sepeda motor juga harus dikosongkan sebelum diserahkan. Destinasi mudik gratis tersebar di 31 kota di Pulau Jawa dan juga Sumatera, seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Lampung, dan Palembang. Mudik gratis ini bertujuan agar mengurangi kemacetan dan agar perjalanan mudik aman dan nyaman. Dari Jakarta, Raisa Nadia Laksana melaporkan. Jalannya ke sana, Bang, jalannya ke sana. Panik melihat razia polisi pengendara motor yang menerobos jalur busway berputar arah di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Namun upaya kabur para pengendara ini terhalang bus Transjakarta. Para pelanggar ini bergotong royong membuka beton separator bus Transjakarta agar bisa keluar dari jalur busway. Mangkal di rel kereta Pekojan Tambora, belasan wanita pekerja seks terjaring razia pekat. Menghindari razia, sebagian wanita bersembunyi di warung. Para wanita yang terkait praktek prostitusi ini dibawa ke panti sosial Kedoya untuk pembinaan. Ratusan mama di Cilegon, Banten berdesakan berebut sembako murah. Emak-emak ini berburu beras, minyak goreng, telur, dan cabai yang dijual di bawah harga pasaran. Mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok hari ini menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Lalu akankah Ahok buka-bukaan sosok paling bertanggung jawab dalam kasus korupsi yang merugikan negara ribuan triliun rupiah ini? Halo pemirsa, saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, masih mangkal saat Ramadan, belasan wanita PSK kocar-kacir terjaring razia petugas di sekitar rel Pekojan Tambora, Jakarta Barat. Para PSK ini bahkan nekat bersembunyi di dalam warung. Puluhan orang ini berupaya kabur saat mengetahui adanya razia penyakit masyarakat yang digelar Satpol PP Jakarta Barat. Dari lokasi, 14 orang PSK terjaring bersama puluhan orang lainnya di sekitar rel Royal Pekojan Tambora, Jakarta Barat. Beberapa di antaranya didapati bersembunyi di dalam warung. Seluruhnya dibawa petugas ke panti sosial Kedoya untuk pembinaan. Dalam proses
pelaksananya kami masih menemukan PPKS dalam hal ini PSK wilayah Kojan. Razia ini rutin digelar untuk menjaga kehusuan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, Basuki Cahayapurnama atau Ahok hari ini diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Mantan Komisaris Utama Pertamina ini mengaku punya catatan yang bisa menyeret pihak paling bertanggung jawab dalam kasus korupsi Pertamina yang merugikan negara 1.000 triliun rupiah. Lalu akankah Ahok membongkar dalang korupsi dahsyat Pertamina yang sudah berjalan 5 tahun? Sudah ada Irfan Hardiansyah di Kejaksaan Agung. Irfan, bagaimana pemeriksaan Ahok kali ini? Dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa hari ini Kejagung Republik Indonesia memanggil mantan Komisaris Utama dari PT Pertamina periode 2019-2024, yakni Basuki Cahayapurnama atau yang lebih dikenal dengan nama Ahok. Dan tentunya Ahok ini akan diperiksa terkait dengan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan kontrak kerjasama periode 2018-2023. Dan tadi sebelum Ahok memasuki ke gedung Kejagung ini, kami sempat melakukan wawancara di mana Ahok menyampaikan persiapannya untuk melakukan ataupun diperiksa pada hari ini. Ya, kita datang sebetulnya kan secara struktur kan itu kan Dewan Komisaris ya. Terus ada subholding. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu Kejaksaan kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Memang hari ini dijadwalkan memeriksa Ahok sebagai saksi. Dan tentunya pada hari kemarin juga, Rabu 13 Maret 2025, pihak Kejagung juga ini dari penyidik Jampitsus memeriksa 10 saksi lainnya, mulai dari yang bertugas di Kementerian SDM, kemudian juga PT Pertamina dan juga pihak swasta lainnya. Dan dari kasus ini juga pihak Kejagung ataupun penyidik ini telah menetapkan 9 tersangka. Wiki. Baik, terima kasih Agung atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali Irfan dan kita. Pemirsa, Majelis Hakim menolak nota keberatan atau eksepsi mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Hakim menolak eksepsi Tom Lembong, sidang kasus dugaan korupsi impor gula itu lanjut ke tahap pembuktian. Hakim menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum telah cermat dan lengkap. Hakim juga menyatakan dalil keberatan Tom masuk materi pokok perkara. Akhirnya Hakim memerintahkan jaksa melanjutkan kasus ini ke tahap pembuktian dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Kami tentunya menghormati putusan Majelis Hakim ya, atas eksepsi yang kami ajukan, dan saya pribadi sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, juga atas tindak lanjut yang cepat oleh